Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakat TV, senang sekali berjumpa kembali dengan Anda semua dalam program Suara Perempuan Muslimah. Bersama saya Nunung Hairani. Kali ini bintang tamu kita adalah seorang guru yang datang jauh-jauh dari Biak, kemudian pindah ke Jakarta dan memutuskan untuk menjadi guru di Jakarta. Langsung saja kita kenalan dengan Ibu Ria Juwariah. Assalamualaikum Mbak Ria. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak? Baik Mbak. Cerah sekali ya. Pink. Jadi Mbak Ria ini berprofesi sebagai guru ya? Guru SD Mbak. Guru SD. Lagi UAS ya sekarang kan? Betul. Gimana, lagi sibuk dong? Iya, sibuk koreksi. Sibuk koreksi. Kalau di sekolah anak saya itu udah selesai. Oh gitu. Di sekolah Mbak Ria masih? Kami di Jakarta Timur harus serempak tanggal 8 mulai, berakhir tanggal 12. Berakhir tanggal 12. Iya. Oke, sekarang lagi sibuk-sibuknya menyempatkan diri datang ke sini. Terima kasih banyak Mbak ya. Makasih. Apa sih yang melatar belakangi Mbak Ria kok mau jadi guru? Kenapa? Iya. Dulu sih sebetulnya saya tidak bercita-cita untuk jadi guru, tetapi karena orang tua menyuruh saya menjadi guru dan sebagai anak ya Mbak, tentunya Patuh. iya betul. Orang tua mengarahkan untuk saya sekolah SPG, sementara keinginan saya adalah SMA. Maka dengan sangat terpaksa saat itu ya, saya melanjutkan SPG sampai selesainya. Karena saat itu saya tidak bercita-cita untuk jadi guru, maka saya tidak melanjutkan untuk kuliah. Tetapi setelah lulus SPG, saya bekerja di kontraktor. Sempat bekerja kantoran. Betul. Oke. Kemudian saya sempat juga kerja di... Ini masih di Biak? Betul. Kerja di ticketing and cargo. Karena orang tua pensiun, kebetulan orang tua angkatan udara, maka kami memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Nah saat itu saya juga belum jadi guru juga Mbak. Masih karyawan ya? Iya. Kebetulan kakak mau buka usaha wartel karena saat itu sedang booming, maka saya mengelola wartelnya kakak. Oh, jadi ngurusin wartel kakak. Betul. Kemudian pada tahun 99 saya menikah. Nah saat 2002 itu mungkin karena basic saya guru, maka panggilan. Ada panggilan. Iya, akhirnya saya tetap menjadi guru. Guru SD. Betul. Kenapa yang dipilih guru SD? Karena basic saya memang SPG SD. SPG SD. Betul. Pengalaman sepanjang Mbak Ria menjadi guru SD gitu, apa sih yang paling tantangan yang paling luar biasa dihadapi? Ya, mungkin pengalaman saya ketika anak kami tegur. Kebetulan kami sekolah kami adalah di lingkungan militer, maka di situ ada hierarki, di mana ada senior junior. Maka di situ tantangan saya adalah bagaimana saya harus bersikap disiplin. Senior junior untuk anak-anaknya? Bukan, untuk orang tua, wali murid. Ya. Sementara kebetulan saya juga istri tentara, di mana saat saya mengajar mereka adalah putranya pejabat semua. Sementara posisi saya kalau dibilang anggota. Tetapi di situ sebagai guru saya harus bisa memilah-milih. Ketika saya memberikan ketegasan atau kedisiplinan, tidak semua anak bisa menerima. Nah, di situ mereka ya ada orang tua yang terima apa tidak, itu saya pikir sudah resiko. Pengalaman saya kemarin terakhir adalah ketika saya pindah ke satu tempat, ke SD yang sekarang saya mengajar, saya menanamkan kedisiplinan. Di situ anak tidak terima, maka lapor kepada orang tua dan orang tua hanya mendengar sepihak, maka terjadilah sesuatu yang memang tidak diinginkan. Tetapi begitu cross check, akhirnya orang tua tahu bahwa ketegasan saya adalah demi kedisiplinan anak-anak. Nah di situ saya malah orang tua mendukung bahwa apa yang saya lakukan adalah untuk kebaikan. Betul. Nah di situ saya baru kali ini Mbak ada istilahnya komplain ya. Selama saya mengajar tidak pernah ada. Tetapi itulah pengalaman saya yang udah memang. Berapa lama Maria? Apanya? Jadi guru? Sejak 2002. 2002. Iya. Guru SD kelas? Kalau guru SD harus bisa semua Mbak. Oh gitu. Iya, jadi saya mengajar mulai dari kelas 2 dan terakhir sekarang saya kelas 6. Oke. SD ya, itu kan masa-masa anak-anak sedang dalam proses kita ngajarin gitu ya, melatih kedisiplinan gitu. Apa sih yang paling menurut Mbak Ria ya, selain dari cerita tadi soal penyelesaian masalah yang akhirnya kemudian alhamdulillah berbuah baik gitu, tantangannya menghadapi anak-anak, ngajarin anak-anak sekarang seperti Mbak Ria tahu ya, internet kan udah sangat
gampang diakses oleh anak-anak. Itu gimana cara supaya anak-anak ini tidak menjadi nggak punya pegangan begitu? Di sini justru seperti yang Mbak katakan tadi, dengan berkembangnya zaman, maka sebetulnya kalau kita tidak menguasai IT, malah kita yang lebih kalah, Mbak. Betul. Anak-anak sekarang belajarnya cepat banget. Betul. Untuk itu maka tantangannya adalah guru, di mana guru sekarang adalah guru profesional. Nah, untuk itu maka kalau Mbak mungkin mendengar kemarin ada tunjangan profesi guru. Nah, itu sangkut pautnya dengan untuk anak-anak yang memang harus kita bina. Selain dari perkembangan IT, kita pun harus bisa menguasainya. Kalau Mbak mau tahu, guru-guru di sekarang, contohnya kalau guru-guru yang senior ya, yang mungkin sudah sepuh-sepuh, itu umumnya belum menguasai IT. Nah, tantangannya kita betul. Tantangannya kita harus bisa menguasai IT. Bagaimana caranya supaya kita juga tidak ketinggalan dengan murid-murid kita gitu. Betul. Ya. Karena sekarang saya alami sendiri pengalaman, anak-anak itu cuma diajarin sekali, kemudian langsung ngerti. Bahkan besok-besok dia lebih jago dari kita. Padahal kita nggak pernah ajarin gitu. Ngoprek sendiri. Apa yang Mbak Ria lakukan di rumah untuk anak-anak, itu juga di sekolah gitu kan, dengan anak-anak yang sama gitu ya, dengan umurnya sama tuh, anak Mbak Ria sendiri sama anak-anak SD yang sekarang jadi Mbak Ria ajar itu kan umurnya sama ya. Beda nggak cara mendidiknya? Kebetulan karena itu kembali mungkin tidak bisa dimungkiri bahwa ke pola hidup atau mungkin cara mendidik orang tua itu membawa bekas kepada keluarga kami. Jadi karena orang tua militer dan suami saya militer, maka saya pun mengarahkan ke anak didik saya di sekolah dan di rumah sama, Mbak. Seperti apa itu kalau militer? Misalnya saat kalian misalnya di sekolah ya, saat kalian belajar, saya tidak mau kalian ada yang misalnya izin keluar atau apa. Mungkin Mbak bisa tahu kalau anak-anak alasan, Bu saya mau ke kamar mandi, Bu saya mau cuci tangan, seperti itu tidak penting gitu. Awalnya mereka tidak terbiasa karena mungkin tidak semua guru yang mengarahkan seperti itu. Tetapi ketika saya menanamkan seperti itu, lama-lama akhirnya anak terbiasa juga. Ya sama juga seperti itu kepada anak saya. Saya katakan betul. Saya katakan kalau sedang belajar ya belajar. Tidak ada mau kemana-kemana ya seperti itu. Ada pemberontakan nggak di awal? Kalau untuk di sekolah ada, itu yang tadi saya sampaikan. Karena harus mengurus banyak kepala ya. Betul, ya. Tapi kalau untuk kepada anak saya, alhamdulillah tidak ada. Ya. Cukup menarik ya. Saya tuh kalau melihat guru luar biasa gitu ya, pengorbanannya, perjuangannya, kesabarannya, mendidik anak-anak yang tadi nggak bisa jadi bisa, itu luar biasa sekali. Saya pahlawan tante-tante biasa itu betul banget, Mbak Ria. Di segmen kedua kita lanjutkan lagi pembicaraannya. Sahabat Zakat TV, jangan kemana-mana, saya dan Mbak Ria akan kembali di segmen kedua. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Kembali lagi di Suara Perempuan Muslimah bersama saya Nunung Hairani. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan pembicaraan yang tadi tertunda ya. Oke, Mbak Ria, awalnya jadi guru karena dipaksa sama orang tua. Sebenarnya nggak mau gitu ya. Terus kemudian sekarang sudah akhirnya memutuskan jadi guru. Menikmati nggak? Kalau sekarang alhamdulillah saya sangat menikmati, meskipun penuh tantangan. Proses awal dari mulai aku mau jadi guru, itu kan ada penyesuaian, ya. Ada mungkin semacam gejolak gitu ya di dalam jiwa gitu ya. Tadinya bukan guru, terus tiba-tiba menjadi guru karena awalnya keterpaksaan itu. Apa yang saat itu Mbak Ria rasain? Sebetulnya ketika saya lulus SPG sudah tidak ada gejolak lagi, karena saat saya sekolah
SPG 3 tahun, di situ memang sudah dididik untuk menjadi guru. Maka ketika saya lulus SPG, sebetulnya saya sudah siap, meskipun kata hati tidak berkenan. Tetapi itu karena di SPG itu beda cara mendidik, pelajaran SPG dan SMA beda. Jadi di situ kami sudah mendapatkan didaktik metodik, sehingga sebetulnya tidak ada lagi gejolak. Cuma saat itu saya belum siap untuk menjadi guru. Belum siap karena apa? Kalau bisa saya ke yang lain gitu. Ke yang lain, ke profesi lain maksudnya? Betul. Apa memang yang saat itu diinginkan Mbak Ria? Nggak mau jadi guru, maunya jadi apa gitu? Saya punya cita-cita kerja di bank. Kerja di bank? Betul. Kenapa? Karena dari waktu kecil, kata mama saya kalau cita-cita apa? Jadi kasir bank. Nah, seperti itu. Jadi kasir bank. Kenapa? Karena keren ngeliat megang uang terus gitu. Mungkin terbiasa pegang uang. Terus akhirnya jadi guru gitu. Nyesel nggak? Enggak juga. Sekarang alhamdulillah dengan saya menjadi guru, saya malah berterima kasih karena seperti Mbak ketahui, guru jam mengajar cuma sampai jam 12. Otomatis setelah kita mengajar, kita bisa mengurus rumah tangga dan bisa juga melayani suami. Dalam arti mungkin kalau kerja di kantoran selesai jam 5, pulang malam, sehingga tahu sendiri anak-anak mungkin sama mbaknya apa seperti gimana gitu. Jadi alhamdulillah sekarang saya berterima kasih dengan adanya profesi saya sebagai guru. Dan sangat bermanfaat sekali. Betul. Terutama mencerdaskan anak bangsa. Itu mulia sekali Mbak Ria. Iya. Ada cerita menarik nggak ketika jadi guru itu? Awal-awal jadi guru mungkin menghadapi anak-anak yang penurut lah, yang nakal lah begitu. Ada cerita menarik nggak? Ya. Mungkin perlu saya sampaikan dulu, saya kerja di suatu yayasan di mana saya bekerja. Di situ juga suami saya dinas, jadi kami kerja di yayasan Arjagarini. Di situ kalau mutasi sudah biasa Mbak. Jadi pertama kali saya mengajar di SD Angkasa 1, kemudian saya pindah ke SD Angkasa 9, kemudian Angkasa 10, terakhir karena posisi wakil kepala sekolah di Angkasa 70, maka saya dipindah ke sana. Selama saya mengajar di 3 sekolah tidak pernah ada komplain dari orang tua, karena memang niat saya sebagai ibu guru bukan mendidik saja, tetapi membimbing anak-anak kita supaya kepada apa yang diharapkan oleh nusa dan bangsa. Di situ saya menanamkan kedisiplinan. Salah satu sesuai dengan latar belakang militer itu tadi ya? Betul. Saya memberikan contoh. Kalau kita di kelas, anak-anak itu alasan Mbak, bu guru saya mengambil buku. Ternyata bukan ngambil buku Mbak. Ternyata saat dia melihat ke belakang, itu dia mengejek temennya. Kemudian dia bisa misalnya kakinya tiba-tiba ya. Maka saya katakan, saat ambil buku saja di tas, tidak perlu pakai berdiri. Kemudian yang saya amati, kok sering ke belakang? Bu izin, saya ke belakang. Bu izin ke belakang. Mungkin bisalah kalau cuma sekali, tetapi saya perhatikan kenapa kok bisa sampai satu anak 2-3 kali. Maka di situ saya sampaikan, saat ibu mengajar tidak ada izin-izin ke belakang. Kalau kalian mau ke belakang, silakan sebelum bel berbunyi atau saat istirahat. Karena untuk ke belakang itu sugesti diri juga. Saya katakan seperti itu. Kebetulan di situ anak-anak saya tidak bisa menerima saya. Maka ketika baru setengah semester, kepala sekolah memindahkan saya untuk mutasi ke bidang studi lain. Karena menganggap Mbak Ria terlalu disiplin. Betul. Mungkin bahasa anak-anak terlalu galak. Terlalu galak. Ya. Saat itu saya guru matematika dan akhirnya saya di rolling, saya menjadi guru IPA. Meskipun saya tanda tanya, mengapa kepala sekolah memutasi saya untuk menjadi guru IPA, tetapi saya sudah feeling. Mungkin karena kedisiplinan saya, oke, saya terima. Tetapi satu semester kemudian, kepala sekolah manggil saya kembali dan katanya, Bu Ria kembali mengajar guru matematika. Kenapa? Iya, saya bertanya, kenapa Bu? Akhirnya kepala sekolah memberitahukan bahwa ternyata kemarin itu anak-anak belum bisa menerima saya. Katanya terkesan gurunya galak. Ketika saya memberikan pelajaran matematika, ternyata anak-anak bisa. Dan ketika saya memberikan pelajaran IPA, dia lebih mengerti lagi. Di situ anak-anak baru tahu bahwa apa yang saya sampaikan, apa yang saya berikan, apa yang saya lakukan kepada mereka,
itu bukan saya galak, itu yang mereka sampaikan. Ternyata bu guru itu hanya menegakkan kedisiplinan, itu dari mereka. Akhirnya kepala sekolah mengecek kembali, konfirmasi, dan ternyata itulah. Jadi yang awalnya anak-anak belum bisa nerima karena selama ini anak-anak tidak ada yang memberikan arahan seperti itu. Baru Mbak Ria aja gitu ya. Betul. Itu bisa jadi salah satu hal yang paling membahagiakan ya. Iya. Yang tadinya anak-anak nggak mengerti jadi mengerti. Betul. Yang nggak bisa jadi bisa. Betul. Gitu. Apa yang paling Mbak Ria rasain sih? Saat itu saya sangat senang sekali Mbak, karena saking ini saya gembiranya, saking semangatnya, saking bahagianya. Kenapa Mbak? Saat saya dipanggil kepala sekolah, ternyata anak-anak menginginkan saya mengajar 2 bidang studi, matematika dan IPA, saya yang megang. Sementara jatah guru harus memegang 1 pelajaran karena bidang studi. Tapi apa yang terjadi ketika saya memberikan pelajaran IPA? Mereka malah meminta, sekarang tolong Bu Ria kembalikan menjadi guru matematika. Jadi guru matematika iya, guru IPA iya. Di situ saya sangat bersyukur. Berarti apa yang saya sampaikan bisa diterima oleh mereka. Di situ ada kebanggaan sendiri. Kepuasan, kebahagiaan ya. Oke nih, Mbak, sekarang kan beberapa tahun belakangan gitu ya, ganti menteri, ganti kurikulum. Betul. Dari Mbak Ria sendiri sebagai seorang pengajar, efek apa sih yang paling dirasain dengan berganti-ganti kurikulum ini? Kok ganti menteri, ganti lagi gitu. Menurut Mbak Ria gimana? Ya. Sebetulnya bagus. Semua usulan dari aturan menteri yang mungkin dari mulai 2006 ya Mbak, 2006 ke KTSP dan terakhir 2013. Sebetulnya bagus. Contohnya 2013. Kurikulum 2013 adalah untuk menggali potensi anak. Tetapi yang sangat disayangkan, kelemahannya adalah ketika guru-guru belum siap, maka aturan sudah dikeluarkan. Salah satu contoh, kita baru mengalami pelatihan sekali. Itu sudah direalisasikan, betul. Nah, akhirnya guru tidak siap, sehingga kepada anak pun dia tidak siap gitu. Oke, ditahan dulu. Saya masih ingin lebih lanjut nanya soal efek yang dirasakan oleh para pengajar dengan pergantian kurikulum ini di segmen ketiga ya Mbak Ria ya. Sahabat Zakat TV, jangan kemana-mana. Suara Perempuan Muslimah bersama saya Nuning dan Mbak Ria akan segera kembali. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Kita lanjutkan lagi pembicaraan tadi ya. Oke Mbak, tadi sempat kepotong, maaf ya. Jadi silakan dilanjutkan soal penggantian kurikulum ini. Belum siap, guru belum siap, sudah harus berganti lagi. Kembali saya mengutarakan tadi, guru belum siap, sementara aturan sudah berlaku. Apa yang terjadi? Anak-anak pun tidak siap. Jadi yang saya baca kemarin di televisi adalah mengapa menteri memberhentikan karena guru belum siap, sementara pendistributoran buku belum datang dan itu sangat terlambat. Maka itulah keputusan menteri yang akhirnya dihentikan. Jadi pada dasarnya mungkin sebetulnya bagus maksudnya. Jadi kalau Mbak katakan apa kelemahannya ya seperti itu tadi. Mungkin belum ketidaksiapan pemerintah saja untuk memberikan arahan-arahan kepada guru-guru. Sebenarnya pada dasarnya maksud tujuannya menurut Mbak Ria bagus gitu ya. Oke, untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, karena bukan tidak mungkin gitu ya, ini akan terulang lagi. Apa yang dilakukan biasanya oleh yayasan atau tim dari Mbak Ria? Itu tadi berarti dari kami sendiri sebagai guru harus sudah siap dengan semuanya. Misalnya itu tadi dengan
bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah. Pelatihan-pelatihan. Oke, itu jadi salah satu cara untuk mengupgrade diri ya. Itu berlanjut ke pertanyaan saya berikutnya. Sebagai guru, pengetahuan terus bertambah, ya. Anak-anak semakin kritis. Tentunya sebagai guru kita harus mempersiapkan diri untuk mengantisipasi apapun yang pengetahuan perkembangan pengetahuan yang semakin cepat gitu. Nah, apa yang Mbak Ria lakukan untuk terus mengupgrade diri? Itulah yang sudah saya pikirkan. Mengingat kemajuan zaman, maka kita juga harus semakin menambah ilmu kita. Dan insya Allah saya akan melanjutkan S2. Oke. Betul. Karena yang awalnya guru harus S1, tetapi tidak menutup kemungkinan yang seperti Mbak sampaikan, bisa jadi nanti guru minim harus S2. Maka itu yang saya pandang perlu, maka nanti untuk mengimbangi ilmu yang didapat oleh anak, sebaiknya guru untuk kedepannya adalah melanjutkan S2. Kalau yang memang sudah mereka S1. Ya. Selain dari pendidikan formal, ada lagi nggak Mbak Ria misalnya melakukan apa untuk ya seperti saya bilang tadi juga ya Mbak ya, anak-anak ini kan pergaulannya sekarang luar biasa, TV, film, majalah, begitu, sangat mempengaruhi mereka begitu cepat. Selain dari pendidikan informal, tentunya mungkin ada tambahan gitu ya. Mungkin Mbak Ria ikut training parenting begitu atau apa gitu, ada nggak? Iya, yang secara informal. Di sekolah kami memang seperti itu, tetapi dia mengadakan yayasan. Salah satu contoh kita kemarin mengikuti pelatihan ESQ. Nah, seperti itu. Itu memang sudah di schedule-kan oleh yayasan, mungkin setiap tahun sekali atau mungkin berapa bulan sekali kami ada pelatihan-pelatihan seperti itu. Emosional anak-anak ya. Betul. Iya. Ya, memang itu yang paling sangat menjadi tantangan buat orang tua zaman sekarang ya Mbak ya. Coba saya pengen tanya tentang anaknya Mbak Ria nih. Jadi ingat anak sendiri kan kalau kayak gini ya. Anak satu. Iya. Jadi sekarang guru dari pagi sampai siang. Terus siang, sore, malam udah full ngurus anak. Coba ceritain tentang keluarga Mbak dong. Kebetulan anak saya baru 1 dan kelas 3. Kebetulan sekolah sama di tempat saya mengajar. Ikut mengajar anak juga? Tidak, anak saya kelas 3, saya kelas 6. Oke. Ya, alhamdulillah karena mungkin itu didikan dari orang tua, maksud itu saya dan suami. Anak saya dari mulai kelas 1 sampai sekarang mendapat peringkat. Nah, itulah yang akan saya bina terus, sehingga itu juga menjadi penyemangat saya. Untuk apa saya mengajarkan kepada orang lain, tetapi anak sendiri terbengkalai. Umumnya gitu loh Mbak. Ini hanya omongan saja ya. Kadang guru Hasan Gampang Kosong tuh, wah saya ngelesin anak itu sementara anak sendiri terbengkalai. Nah seperti itu. Saya tidak mau hal itu terjadi. Jadi saya harus bisa. Jadi harus menjadi contoh. Betul. Bagaimana saya memberikan materi kepada anak orang lain, yaitu juga seperti yang kepada anak saya. Gitu saja Mbak. Suami Mbak Ria gimana? Mendukung? Mohon maaf karena saya kebetulan baru punya putri 1, kayaknya lebih mendukung suami. Jadi ketika saya pulang di rumah, kebetulan saya suka ngeles Mbak. Jadi ngeles di rumah, ada anak yang datang ke rumah, nanti berakhir dengan pukul 6 sore. Oh jadi sebenarnya terus bekerja sampai sore? Iya, tapi di rumah. Iya, betul. Mungkin suami tahu kalau saya capek, sehingga ketika suami pulang dinas, bergantian. Jadi setelah maghrib, setelah anak saya makan, akhirnya suami saya yang berikan materi untuk besok. Suami bisa juga? Insya Allah bisa. Ada background guru juga atau? Tidak, tapi suami kayaknya lebih teliti memberikan arahan daripada saya. Salah satu contoh, ketika dia memberikan materi kepada anak saya, pada anak saya baru kelas 3 SD, tapi itu sudah diberi peta konsep. Jadi ibaratnya seperti anak-anak kuliah saja Mbak. Nah seperti itu. Dan saya cermati, kebetulan anak saya juga mudah menangkapnya. Mungkin kalau anak orang lain belum bisa Mbak, karena kan diberi peta konsep. Tapi entah bagaimana suami saya. Peta konsep. Kalau kita kuliah tuh loh Mbak, kalau kita kuliah itu kan kita dosen pasti memberikan kita peta konsep. Jadi mungkin yang gambarnya ini gitu kan.
Nah, jadi makanya saya juga heran, kenapa suami saya memberikan peta konsep itu kepada anak saya. Kelas 3 SD? Betul. Karena yang saya khawatirkan dia tidak bisa nerima. Ternyata justru diberi peta konsep itu, dia lebih mudah memahami. Seperti itu. Suka ada perbedaan cara mendidik nggak dengan suami? Namanya guru kan merasa bahwa aku guru, aku lebih tahu jadi mendidik anak gitu. Suka mikir gitu nggak kadang-kadang, Mbak? Terkadang gini, Mbak, mungkin karena basic saya guru, jadi saya harus jelas dan rinci. Tetapi suami itu, gini Mbak, belum tentu orang itu pintar tetapi bisa menerangkan. Kayaknya sedikit suami saya ke situ. Jadi suami saya lebih pintar dari saya. Lebih pintar menjelaskan? Bukan, lebih pintar dalam arti potensi, betul. Tetapi ketika menjelaskan mungkin saya lebih karena beliau ada pengalaman. Betul. Nggak pernah ada friksi-friksi. Aku nggak suka cara kamu yang seperti ini. Aku maunya kayak gini gitu, suka nggak? Biasanya suami istri suka ada kayak gitu. Nggak ada, Mbak. Nggak ada. Karena pernah sih seperti itu. Akhirnya suami mengatakan, ya sudah kalau gitu bunda saja yang mengajarkan. Daripada saya suruh mengajarkan, akhirnya saya memilih diam saja. Gitu. Oke. Terakhir, harapan ke depan, Mbak Ria, rencana selanjutnya untuk sekarang kan wakil kepala sekolah ya. Betul. Apa yang sedang menjadi tujuan Mbak Ria saat ini untuk ke depan? Tujuan saya satu. Dari dulu hingga sekarang, saya hanya ingin mencerdaskan anak bangsa dan ingin apa yang saya harapkan semua tercapai. Gitu. Karena tujuan saya sebagai pendidik bukan saja mendidik, bukan saja memberikan ilmu, tetapi saya juga ingin ada perubahan sikap, moral, dan norma-norma yang ada. Itu saja. Amin ya rabbal alamin. Mulia sekali Mbak Ria. Terima kasih banyak ya. Saya sebagai orang tua murid merasa sangat terbantukan oleh peran guru di sekolah. Terima kasih banyak Mbak Ria sudah datang ke sini ya. Ya, Mbak. Sahabat Zakat TV, demikian perbincangan saya dan Mbak Ria. Semoga apa yang kami perbincangkan tadi dapat menjadi manfaat untuk Anda semua. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.